Gampang kita berlari, topeng angkat, tonton grup, Bapak Ibu, para sahabat RTNSG terkasih, komunikasi, ya komunikasi sangat penting untuk membangun hubungan lah dalam pekerjaan. Dalam hal rapat pimpinan nasional, tonton grup kemarin itu sudah berulang kali katakan komunikasi itu memang rada susah, tapi sudah kita sepakatin dari basa-basi membangun komunikasi untuk cari solusi apa yang harus kita eksekusi. Setelah kita eksekusi baru dievaluasi lagi. Itulah siklusnya. Nah, dalam reframe kita jelas kita katakan dulu kita itu masih ya sehati, sepikir, satu tujuan. Ternyata belum bisa, karena kita semua pemikir. Akhirnya masing-masing bawa pikiran sendiri. Nah, maka kita menjadi sehati, sepikir, dan bersepakam lah kita agar nyampe ke tujuan. Nah, kira-kira di situ inti daripada konten ini. Komunikasi. Makasih. Kemarin kita di kampus ya? Di kampus pertama kali. Nah, karena dan baru ada hal lain lah. Maka minta yuk coba besok lihat dari buku resepsionis datang, tamu yang datang jam 11 sampai jam 12, yang jam 2 jam 1 itu toh, kan itu kan. Ketemunya itu kira-kira 45 kemarin. Karena datang via cuma belum terarah kerjanya, ya kan? Akan minta tolong, yuk coba minta data dari si Stevie buat ke lalu buat database, gitu ya? Iya. Gitu ya, oke. Assalamualaikum, hari Senin, Bunda Yolanda, Bapak di jam 18.32. Assalamualaikum Bapakku, selamat malam. Bapak balas lagi di jam 7 malam juga yuk. Terus kirim foto sama Umi Heni sama Cika PR Di rumah sakit. Terus Bunda Yolanda balas lagi di jam 19.04. Asik. Abis ngapain Pak? Makan-makannya sama Cika dan Umi Heni. Karena ia belum tahu kamu sakit. Iya. Iya. Terus niatnya hari ini mau ambil libur Pak, mau ke rumah Mama nginap semalam aja nemenin beliau. Kalau diizinkan Bapak, makasih Pak. Terus Bapak kirim lagi besuk Pak Kaops, ya kan, jam 19.12. Terus Bapak balas lagi, monggo ATUR, secara prinsip Bapak oke, tapi bicarakan juga dengan Pak Manajer ya Bu. Terus Bunda balas lagi, siap Bapak, makasih banyak. Semoga cepat sembuh Pak Kaops. Semoga cepat sembuh Pak Kaops. Beliau sakit apa Pak? Terus ini voice note. Terus Bapak kirim lagi chatan Bapak sama Cika ya. Pak, kata Cika, Pak saran DJ hari Senin ini bagus Pak kalau main di weekend. Terus Bapak balas lagi, apa analisa dan alasanmu Cik? Cika balas lagi, sebagai penikmat lagu dan hampir setiap hari di Hunter, Cika rasa ini sayang Pak kalau ditaruh di weekday. Mereka bisa mainkan dengan tempo yang bagus dan mix lagu yang sesuai bisa membangunkan suasana. Tapi memang yang main ini senior semua Pak, alias sudah tua. Hanya saran Pak, kata Cika gitu. Terus ada lagi, makasih kata Bapak ya, ini hanya uji coba. Dan ke depan begini kira-kira warna kita Cik, kata Cika. Siapa? Terus Bapak balas lagi, Bapak senang dan semangat kalau PR sudah berpandangan seperti ini. Next Bapak tinggal tagih aja ke CPR kalau nggak bisa datangin. PR ya. Next Bapak tinggal tagih aja ke CPR kalau nggak bisa datangin tamu Cik. Terus siap Pak. Cika harus yakin bahwa mereka bisa datangkan tamu dengan genre lagu yang mereka mainkan. Saran dan masukan Cika malam ini untuk di yang ini. Ya, karena view, apalagi kami kita bayar view, kan gitu kan. Ya.
Terus Bunda balas lagi, siap Bapakku, makasih. Artinya apa tuh? Artinya biar besok mereka ada komunikasi antara mereka. Bunda balas lagi, mantap Pak, semoga bisa belajar terus, dia mengikuti tujuan kita bersama ya Pak. Bapak kirimlah PN. Oke yuk, oke ya. Besok kita rapat ya di kampus ya. Jam 4 yuk. Oke ya. Terus Bunda balas lagi, baik Pak, besok aku ke kampus. Nah terus Kamis Bunda kirim lagi laporan yang dari Sepaham ke Bapak. Ini yang laporan table ya Pak? Aku ngirim itu. Oh iya. Artinya jam berapa nih masih sekitar tamu ya ini Pak Subuh. Jam berapa? Ini jam 11 sampai jam 12. Bawah table 31 Ronald Sirait. Ya, berapa table itu doang lah. Berapa table? Iya. Berapa table? 1/2. Hah? Enggak, yang ini. Ya, satu. Yang ini udah. Ini dulu. Iya. 1/2. 1/2. Berarti 1 table, 2 di bar itu. Di bar, ya. Begini laporan PR saat ini, terima kasih. Begini Pak, mohon koreksi kalau ada kekurangan. Terima kasih, Bapak balas PN. Oke yuk, ya, itu nanti di buku sore ya. Itu dapat kita lah yang jam 11 sampai jam 12 berapa orang yang lulus itu aja ya. Makasih ya. Dicatat aja yuk. Terus Bunda balas lagi, oh dicatat aja ya Pak, nggak usah kayak di atas. Terus Bapak balas lagi, dicatat aja dan laporkan besoknya biar Bapak arahkan lagi dari laporanmu besok. Hari Kamis ya. Ya, baik Pak, makasih. Terus hari ini Sabtu, Jam berapa tuh? jam 00.11 udah masuk Sabtu. Malam yuk, yang ini sudah bagaimana ya? Sudah 2 hari. Udah aku tulis di buku, mau kasih Bapak tadi di kampus. Aku foto aja sekarang ya. Terus Bapak balas lagi, database yang pernah kita bicarakan juga sudah 1 minggu Bu. Kalau sudah selesai dan kalian lapor kemana, tolong di CC atau tembusan ke aku ya. Boleh. Apa kira-kira? Jadi kalau misalnya Bunda yang tahu aku ya, kalau Bunda udah kerjakan itu, Kan aku mengarahkan nih, ya ya kan? harusnya dilaporkan. Mengarah, berarti harus ada pemberitahuan sama aku. Kalau misalnya terlalu tinggi, berarti laporan ke atasannya tembusan sama aku sebagai pengarah. Gitu ya. Kalau aku nggak dapat kan, dapat feedback kan, aku nggak tahu dikerjakan atau tidak, gitu kan? Iya. Gitu ya. Nggak ada, gitu ya. Iya. Gitu ya. Aku foto aja sekarang ya. Boleh. Terus Bunda balas lagi, iya Pak, udah kukirim ke Bang A, tapi belum dikirim lagi. Nanti yuk tanyakan Bang A dulu ya Pak. Baca. Maksudnya sudah dikirim tapi belum dikirim lagi. Tolong mulai tanggal 1 Juni dicatat tamu baru ya. Terus Bunda balas lagi, iya Pak, yang akhir bulan kemarin. Siap Pak, aku buat lagi untuk tanggal 1-nya. Terus Bapak bilang lagi, coba kirim ke saya yang Ibu kirim ke Al, tembusan. Tulisan tangan. Aku yang minta kan. Harusnya sebelum diminta dikirim. Tulisan tangan nggak apa-apa ya Pak. Sementara nggak apa-apa. Nek bisa minta tolong diketikkan ya. Ada beberapa orang pemegang laptop dihantar. Tulisan tangan nggak apa-apa ya Pak. Terus Bapak bales, sementara nggak apa-apa. Next bisa minta diketikkan ya. Ada beberapa orang pemegang laptop. Bisa siapa? Contohnya ada Murni, ada Pak Ape, admin 2 admin, Kaborman, Kamurni, Ape, Sandra, ada itu semua. Berdekatan ya. Ada beberapa orang pemegang laptop dihantar. Baik Pak. Terus Bapak kirim lagi ini ya. Nah, akhirnya dikirim si Al lah, yang karena aku lagi sama Al, sudah baca Al itu dikirim Allah, yang dikirim CEO ini gitu ya. Ini ajanya, coba tolong hitung. Ini aja. Oh, ini ajanya. Coba tolong hitung, ada berapa nama Bu? Minta. Nama ya. Ya. Karena mindsetku untuk database gitu. Iya. Kira-kira ya maksudnya. Karena mindsetku untuk database.
tapi mungkin lain yang makin video ya. Iya. Ya. Ada berapa nama tamu, Bu? Terus Bunda jawab lagi, yang ini 21 orang ya, Pak. Izin saya bukukan ya, Pak, biar rapi. Tapi kalau ada format yang Bapak anjurkan nanti, yo bantu buat Pak. Kirim lagi ini yang Bunda tulis tangan. Iya. Sebelumnya. Kalau kayak gini cocok nggak, Pak? Mohon masukannya. Terus Bapak balas lagi, nggak mungkin hanya 21 orang doang. Coba kerjasama dengan TV ya, Bu. Terus ini Bunda bahas lagi, itu nama tamu yang punya table, Pak. Kalau keseluruhan nanti aku hitung ulang ya, Pak. Aku buat format baru, nanti ku share ke Bapak lagi. Aku buat dulu ya, Pak. Yowis, nanti Bapak ke Hunter. Oke, Bapak. Ya. Apa itu? Apa tadi? Ada mau sampaikan tadi kan? Cuman kan waktu itu sempat Bang Al ada di sini, aku tuh pengen diarahin data, karena kan dulu kan kerja nggak ada aku nyusun database gitu. Biasanya kalau tamu masuk itu langsung ada lah bagian yang format itu, dan perusahaan punya rekaman sendiri. Waktu itu di situ ya Bang Al ya, duduk situ, Bang minta tolong Bang, ada chatku juga, minta tolong Bang biar lebih sempurna aku bikin kirim ke Bapak, kan aku pengen sempurna gitu terimanya ke Bapak. Tapi kan aku tulisan tangan, jujur aku nggak bisa digital karena dulu aku sekolah nggak ada kan laptop kayak gini gitu katanya. Oh ya nanti bantu. Tapi gimana ya? Sehari 2 hari gitu. Aku juga tuh kepikiran Pak. Jadi terus udah gitu, nanti pas rapat mudah-mudahan ada arahan lagi. Bener Bapak ingetin ya kan, pas arahan Rabu itu. Nah pas hari Rabu udah Bapak arahkan gitu, oh iya Pak siapa, akhirnya aku kerjakan lagi malam tuh, malam. Terus Jumat maksudnya aku mau bawa tadi ini Pak, tapi Bapak nggak datang gitu kan, maksudnya aku mau minta arahan Bapak gitu. Iya, itu aja sih Pak ya. Tapi udah aku buat. Tadi kau mau ngasih itu tulis tamu Bapak ya? Kenapa Pak? Tadi kamu mau ngasih tulis tamu sama Bapak? Iya Bapak. Ya tadi Bapak kan datang? Iya Bapak. Bisa nggak kira-kira itu kau fotokan kirim sama Bapak kira-kira? Yang tulisan tangan yang kemarin gitu Pak? Ya. Kan tadi kan mau ngasih sama Bapak nih di rapat. Iya. Tapi Bapak nggak datang, iya. Jadi nggak terberikan. Bisa nggak sih difoto Pak? Bapak nggak datang, ini Pak ya? Bisa nggak kira-kira? Bisa, makanya tadi aku salin ngomong Bapak, Pak, aku tungguin. Tadi di mobil. Itu kan udah selesai rapat, kan Mas? Tadi kan mau vokasi waktu rapat kan? Oh iya. Ya kan? Bapak nggak ada nih. Nggak gini, Bapak nggak marah kan? Bapak hanya menyamakan persepsi saja. Iya. Ya, kan Bapak nggak. Niatmu mau memberi waktu rapat. Iya. Tapi Bapak nggak ada rapat nih. Boleh kira, Pak? Bapak siap kah? Bapak udah gila kah? Ini asal balik foto Pak ya, karena niatku tadi mau kasih Bapak langsung, tapi Bapak karena udah mau koreksi Pak. Iya harusnya. Iya harusnya aku. Salah aku di situ ya Pak, nggak langsung kirim. Iya. Terus tadi Bapak bilang, mana datanya? Pas aku mau kirim, Bapak udah langsung kirim yang catatan aku ke Bang Al, di-share ke Bapak. Aku padahal lagi nyari gitu kan, mana ya foto itu, aku mau kirim lagi gitu. Aku tadi tuh, Bang Al gimana nih, aku juga nanya Bapak, aku bilang gitu ya kan. Ya kan Bang Al. Karena aku lagi sama si Al, sebelum kau bertanya sama si Al, nanti Al nggak tahu jawabannya, lu baca dulu gitu, untuk mempermudah namanya aku. Iya Bang Al sibuk. Maksud aku nungguin kabar Bang Al, nggak ada kabarnya sih sama aku, gimana aku laporannya ke Bapak ini gitu. Ini kembali sama apa ya namanya? Kalau kita menerima sesuatu arahan dari seseorang, tentu ada feedbacknya, gitu kan? Iya. Kan arahannya seperti ini. Ya, ini sudah dibilang kita nih. Boleh, bukan sama siapa pun boleh. Tapi akhirnya coba tunggu sama aku, karena aku memberi arahan, aku tahu arahnya mau kemana. Iya. Ya kan. Kan bisa juga misalnya, Pak, aku tanya Pak, Bang Al, Pak, dalam hal ini Pak, mungkin ada masukan dari Bapak. Jadi bisa nanti dua langsung hal baru, mungkin dari si Al ada dari kemarin, kan akan lebih tahu keutiman terbaik, iya kan? Abang juga nggak nyampein ke Bapak nggak? Ngapain sampai sama kalau kita kok interaksi kok. Oh iya. Malah kalau tahu si Al kan kita interaksi. Cuma karena sungkan mungkin sama aku,
maka kau tembak sama si Al. Iya. Harusnya kan sama aku kan tahu mau ke arah mana. Kalau tanya si Al juga bingung mau ke arah mana nih. Kan aku tahu mau ke arah mana nih. Koordinatnya yang aku mau. Ya kan? Sementara maksudku, karena aku ulangi, di sini dua pihak kerja berbuat. Cuma belum pada laporannya, arahnya belum jelas. Jadi masih datang tapi masih belum terarah gitu loh. Itu mau mumpung ini coba lihat database karena ini sangat penting sama kita database ini kan gitu. Nah kembali tadi 21 itu database mana tuh? Yang 21 orang tadi? Itu yang hari Kamis yang Bapak suruh perintah itu langsung aku tulis di situ di hari Kamis itu. Oke. Itu nama kamu lama. Gitu. Oke, berarti itu Belum berarti itu data tamu hari ini berarti data tamu hari itu berarti. Hari itu. Berarti bukan database dong. Itu maksud Bapak. Data tamu-tamu kita selama ini coba kalian catat itu database. Aku pikir yang jam 11 sampai jam 1 gitu. Jadi Enggak, itu kita dua versi loh. Karena database itu Senin kemarin kali ini. Senin database. Masuk ke database itu ada yang di buku kita database. Cuma harus tak ada. Coba kalian catat lagi. Karena itu perlu nanti untuk kita. Kayak gitu nih. Cuma ayo menangkapnya database data harian tamu. Iya, yang jam 11. Beda kan? Iya, Beda kan? versi. Beda Iya. kan? Nah, makanya saya itu langsung juga sama aku. Maka itu bilang 21 nggak mungkin 21 dong. Ada 400 itu 300-an. Kan gitu kan? Selama sebulan gitu mungkin ya. Database kita selama ini lah kan. Kemudian database selama ini yang you tangkap data tamu hari ini beda kan, database kan beda. Nah, itulah makanya kalau bikin sama aku bukan gini yuk, coba tangan sendiri kayaknya gitulah. Tadi aku bilang juga mungkin maksud Bapak itu yang tadi aku bilang kalau database nggak mungkin 21 orang, berarti itu di jumlah orang dengan keseluruhan jumlah orang. Iya, kan ada data tamu kita nih, kan? Ya lihatlah dari buku resepsionis. Di mana tuh? Boleh lihat? Ada ama Di mana? Ada di resepsionis. Goblok. Lihatlah di yang di awal lah. Udah komputerisasi tuh. Udah itu di komputer itu. Tinggal nyantet ada. Apa sih? Ada kan ya? Ada banget. Ada banget. Maka aku bilang itu, karena ini sembari menyelam minum air ini, karena sudah ada yang pahami itu yang masuk. Belum sampai ke sana. Nah, tapi kalau yang jam 12, jam 11 sampai jam 12 itu hubungannya karena kita mau hari ini rapat itu, jadi kita lihat berapa sih tamu itu sebenarnya sih. Yang pada intinya sih kita diskusi sebenarnya apa ya? Di mana kita beli barang di situ kita bayar gitu lah. Bila kita beli di warung satu warung nih, jadi di situ kita bayar apa kita beli. Jadi warung-warung lain. Nah, kalau siapa kita dapat arahan, ya kita kasih laporan sama dia, gitu loh. Kan kita beli dari warung ini, kita beli barangnya nih, masa kita bayar ke sana? Kan nggak nyambung kan? Kita beli dari warung A, kita beli barang ini, tapi kita bayar ke warung C. Kau beli nggak? Enggak. Kamu beli kan? Nah ini Ali. Ini dulu pramugari dulu. Gue angkat lah ini jadi koordinator. Bisa koordinator, gue bikin di gudang. Keluar dulu preferensi Mona, ya ini aku bikin tempat di situ. Karena ini nggak sarjana, sarjana bikin di situ. Bisa loh. Tetapi ke bawah sadis dulu, bawa sadis. Kalau kenapa? Kalau orang-orang kalau keluar dari Hunter kemanapun kau kerja pasti diterima. Bukan perhitungkan kalau di bawah malam ini. Diperhitungkan, bakal bisa diperhitungkan karena di Hunter kita belajar apapun itu. Kayak gitu ya? Iya, siap. Ya. Apa itu? Database itu lah coba. Jadi kamu yang baru mundur lagi.
mundur lagi. Menurut Kang Bapa si Kamaku. Ya, ada data tamu barunya. Kalau ada, dia juga menurut Kang Bapa tuh ada data tamu barumu, itulah. Iya, Pak. Itulah sumanya. Kalau wajibnya mulai tanggal 1 Juni ya. Dan kan besok bisa kita format kegiatan apa yang dikerjakan, apa yang dilaporkan sama siapa laporannya ini. Dan itu literasi mengerjakan apa yang tercatat dan mencatat apa yang sudah dikerjakan di sebenarnya. Laporan kerja dikerjakan, apa yang dikerjakan dicatat, kan itu doang sebenarnya. Tercatat selesai, nggak selesai lah. Dilaporkan. Kalau nggak selesai, kalau laporan harian nggak dikelola, nggak ada gunanya. Laporan itu dikelola lah untuk dianalisa, itu sebenarnya. Yang Aing rasa dari malam ini tuh, apapun arahan yang ngasih arahan ke kita itu kita harus laporkan, mau salah mau benar kita harus kasih tahu ke yang ngasih arahan. Jadi kalau benar yang ngasih arahan bangga sama kita, kalau salah bisa diperbaiki dan diajarkan. Tapi namanya kita belajar juga kan tetap aja arahan yang dari yang mengarahkan itu pasti ada koreksi-koreksinya biar kita lebih bisa lah mengerjakan apa yang diarahkannya. Itu sih Pak. Selamat pagi. Dari hasil rapat intern ini semua aku nangkep. Pokoknya besok apa yang Bapak perintahkan, Bapak arahkan, aku langsung lapor ke Bapak. Buka Bapak aja lu. Iya, Buka Bapak aja. Iya. Itu universal. Iya. Itu universal. Seseorang yang nggak cara dia harus kita ini kan beliau menggunakan apa ya? Itu Iya, universal ya. iya, Pak. Sama itu Rio. Anak-anakmu lah, kau orang anakmu. Kau kayak gini, tapi kalau feedbacknya Iya, nggak harus sama yang lain. Nggak pas kan? nggak pas. Ya itu. Soalnya ini juga sering kita bilang. Di hal baru, orang banyak bertanya itulah orang yang cerdas. Di hal baru, orang banyak bertanya itulah orang cerdas. Kalau di hal baru, orang nggak mau bertanya itulah orang yang kurang cerdas lah. Harus banyak bertanya di hal baru, biar terarahkan, biar terpola, itu sebenarnya. Ya, paling secara garis besar mungkin udah disampaikan sama Kak sama Bu Yola. Cuman dari aku sih Pak secara personal, ya aku pun masih ngerasa ada yang kurang gitu kan. Koordinasi oke, jalan sama aku gitu. Cuman dari sisi teknis juga dariku sendiri yang apa ya dibilang ya, belum begitu berpengalaman lah dalam berkoordinasi jembatan lah gitu maksudnya ya. Jadi suatu pelajaran yang baru lah gitu buatku juga. Dan terkait dengan koordinasi itu masuk di akal, cukup masuk di akal. Dan analoginya yang tadi Bapak sebutkan bahwasanya kita beli barang di mana ya kita bayar di situ gitu kan ya, masuk di akal. Jadi satu pembelajaran baru lah buatku Pak. Mungkin itu aja analogi tadi aku salah kan ya. Iya, iya. Di Allah. Dari Pak Yang aku telepon Pak tadi. Bapak telepon di jam 4 sore. Terus sudah Bapak telepon juga Pak Ustadz ya A, dan beliau sudah paham itu yang aku maksud. Terus Pak A balas lagi di jam 4 lebih 15. Siap Pak. Makasih Pak. Terima kasih pengarahannya ya Pak. Semoga diskusi hari ini kondusif Pak. Terus Bapak balas lagi, makasih A, pakai emoticon. Oke. Terus ini ada lagi SMS-an dari Apermon. Sore Bang, ini aku baru selesai Bang, udah mau pulang ke rumah nganter anak dulu Bang. Aku ndak usah ke kampus lagi ya Bang. Aku kirim materi aja ke Pimpro Bang. Agak lelah kurasa Bang. Nanti dari rumah aku langsung ke hantar aja Bang.
Terus Bapak balas lagi, monggo dan baik Bang. Itu aku di WA Bang Permon. Ya di WA Bang Permon. Aku Bro kan gitu kan. Monggo dan baik Bang, pakai emoticon. Oke. Terus Bang A kirim lagi, sudah dikirim Pak Permon dan sudah dicatat Pak. Bapak balas lagi, oke. Lancar dan dapat sasaran rapat Al, tanda tanya. Rencana ikut kalau jadi keundangan Bang Torel sekalian survei malam ini jam 10. Masih bahas yang poin 3 kemarin Pak. Bapak balas lagi, oke. Bisa close jam 9.20 kira-kira Al. Paling next meet bahas poin 8 sampai 14 Pak. Soalnya ini masih bahas poin 7 Pak. Mohon arahan Pak. Terus Bapak balas lagi, WKWK, oke. Bapak balas lagi dengan emoticon. Boleh, kata Bapak kan. Siap Pak, terima kasih arahannya Pak. Nggak kecewa kalau aku nggak hadir hari ini di rapat kan? Ya, sejujurnya kayak ada yang kurang Pak. Tapi masih kuusahakan tetap bisa menjaga diskusi supaya terarah Pak. Ini juga dibantu sama Pak Ketua juga Pak. Bapak balas lagi emoticon. Pertanyaannya, siapa di mantan? Ketua. Apa pernah diskusi sama Ustaz? Selalu pasti diskusi. Kamu diskusi sama aku juga? Tahan kan? Kau kan diskusi sama aku tadi? Kamu tahan kan? Itu aja. Tuh 28 0126. Nah, rasa-rasa pernah tulang korpang telepon aku terkait sama mau mengajukan simbol. Nah, kenapa tulang telepon saya? Ya dari sekian banyak MC yang berminat di sini. Bukan, karena arahan dari KOPS. Ya Kenapa tulang telepon saya? arahan dari Pak Erik Sirait Agar adanya agar kenapa? komunikasi biar sesuai dengan jalurnya beliau ngaren MC. Bukan. Enggak, kalau jalurnya salah jalurnya. Harusnya ngomong sama saya berhijau bahkan. Betul, dia saya bukan ke bawah kira-kira kenapa itu dulu. Kan biar tahu dulu filosofinya. Tapi kenapa kira-kira? Bergabung mungkin MC. Kan terus sudah bergabung. Kenapa diarahkan Pak Kaos kok tulang dalam saya? Kan bisa Pak Kaos dalam saya. Oh karena itu bagian dari panggung dan itu mungkin ranah korpang. Enggak. Justru Kaos itu harusnya bisa sama saya. Atau bukan manajernya, atau bahkan kok diarahkan Kaos itu dulu gak dapat. Biar terbiasakan itu aja. Biar terbiasakan sehingga melenturkan biar nggak kaku. Ya. Bisa dipahami kira-kira? Bisa. Kenapa Pak Kaos mengarahkan korpang menurut saya? Untuk membiasakan supaya tidak kaku. Iya. Untuk melenturkan. Artinya ini lari sedikit dari jalur struktural, lari sedikit. Tapi kita kan kekeluargaan yang profesional. Itu yang dianut ini. Ya toh ini masih sounding kok kan gitu, belum secara resminya lah. Ya, belum secara resminya. Kalau resminya tentu harus to shoot, katai. Non resminya, baru dulu kan kira-kira gitu. Bisa kan kami? Masuk. Hah? Berarti siapa yang mantap ini? Kaos apa pembina? Pembinanya lah. Kaosnya lah. Pembina ya arahan pembina. Kaosnya yang hebat. Karena udah tahu jiwaku. Oh iya. Jiwa kita ke proporsional. Siap. Dan berarti bisa Pak Edi langsung dan Pak Edi itu leh, tahu suri asal terbiasa sehingga melenturkan yang kaku itu biar nggak paham Kaos. Paham. Paham tuh. Coba tanya kamu, benar nggak kira-kira begitu? Kau selalu mentarang saya Sabina kau gak terbuka masih si bapak ngomong aja gak salah kan bahkan perpanjangan waktu juga bilang aja sendiri. Setelah tulang telepon saya itu apa jawaban saya? Setelah saya hubungin Pak RTN, jawabannya mungkin nanti akan kita pikirkan dulu, belum fix kira-kira begitu. Tapi yang pasti
Untuk Bang Eri, terima kasih lah udah gimana ya, guru dibilang iya, abang iya, Senior apa lagi? senior sesepuh lah. Makanya setiap tindakan pun, makan tiap hari, hampir tiap hari kita WA-an kan bang. Belum lagi ketemu di sini, bang gimana ini, gimana artis ini, gimana artis ini. Pokoknya sampai selama Pogba diantar tetaplah diarahkan bang. Kalau untuk Pak RTN gimana ya tulang pimpinannya? Kalau aku sih kalau bekerja memang enggak gimana. Aku orangnya kerja itu tulus. Jadi kalau udah di sini dari parkiran pun udah milikku, kayak gitu pikiranku sampai ke dalam. Udah nggak bisa diatur loh, udah keluar aja lah. Ini masih mau mendidik, mau membimbing, masih mau ngasih kesempatan lagi. Kan nggak langsung buang begitu aja. Diingatin dulu. Pokoknya kalau kita di setiap kerja itu pasti ada godaan. Cuma untuk menekan godaan tersebut kan, ya kembali lagi lah. Tujuan kita nyari nafkah apa sih? Tujuan kita kerja ini apa sih? Minimal untuk keluarga dulu lah, keluarga inti. Itu akan bisa menekan. Nah, tambah lagi nanti mungkin yang lebih luas. Nama hunter, nama pembina, nama tonton grup, pasti akan tertekan itu godaan itu. Nah, ada hal-hal yang mungkin kita nggak pahami. Mungkin orang lihat gini ya, kok saya bisa dekat sama PRTN gitu. Nah, saya orang Batak bukan, enggak kan? SRO juga bukan, enggak kan? Nah, tapi ada satu hal yang orang nggak lihat. Nah, saya mau bertanya dengan beliau, apa instruksinya. Kalau saya nggak paham, saya balik nanya, ini gini nggak pak? Ini maksudnya gimana ya pak? Itu. Nah, kembali lagi yang merasa ini yang bahaya ini. Pikiran yang merasa paham, ternyata bukan itu yang dimaksud. Merasa tahu, ternyata bukan itu. Nah, kalau kayak kita nggak sama pasangan, kalau kita udah paham, kan enak. Begitu juga dengan pasangan, kalau udah paham kita juga enak. Karena akan tumbuhnya ke trust ujung-ujungnya. Pokoknya dengan beliau nih selama di Tatuan Grup ya, kalau udah keluar kata ATUR, itulah berarti 90% kita udah paham beliau, dan beliau udah atur aja, itu aja. Jadi kalau kita masih mendapat arahan, bimbingan, nah berarti kita harus tingkatin lagi. Itu aja sebenarnya. Karena kepercayaan yang harus kita jaga. Mungkin dari aku sih itu aja. Oke, yang tim bisa kita atur dulu. Ada 4 orang nih, kalau pemainnya kan 3 bisa masuk, bisa diatur sama tadi itu. Kalau pengen bisa diatur sama tuh. Nah kira-kira ini engkau positif apa negatif? Kita lihat positif opnya dari si Wahyu, dan menurut kau pandanganmu gimana? Pandanganku itu positif pak. Positif ya. Ibu, kenapa positif dulu? Ya positif karena dia lancar komunikasinya pak sama bapak. Tapi dia kan tukang masak. Iya pak. Aku positif ya. Iya sesuai lah pak. Bapak datang mau ditawari makan apa gitu. Nanti kata si lagi si Syafi, berarti kau melangkain aku, kata Syafi lagi. Nanti kata si Pak Sukadi, berarti kau langkain aku, kata Pak Sukadi lagi. Kita kemudian kalau seperti kemarin, kan? Jadi kamu bukan masalah itu doang, masalah pribadi juga bicara sama aku. Masalah pusat juga dia diskusi sama aku, dia rasa pengen ya. Akhirnya bisa kan? Terus lagi itu. Enggak kan? Itu kita berantas dari langit itu. Kalau dari langit itu bisa semena-mena.
pimpinan ke bawahan bisa semena-mena, karena mereka putus jalur ke atas sehingga mereka bisa semena-mena. Tapi Pak, kalau dari sisi apa diskusi. Tapi kalau dari sisi ini ya aku walaupun belum kuliah lanjut, adalah dikit-dikit belajarin gitu Pak sebelumnya. Jadi di ilmu manajemen SDM ada yang namanya materi pembelajarannya itu pengenalan manajemen dasar, termasuk manajemen strategi organisasi. Nah, di manajemen strategi organisasi itu di sana ada materi pengenalan dasar tentang hierarki perusahaan. Nah, inilah yang dipakai secara umum di perusahaan lain kan. Nah, setelah ku kaitkan sama yang Bapak bilang tadi barusan, memang nggak salah gitu. Dalam arti kata, ketika dimainkan konsep piramid, betul yang Bapak bilang, yang di atas benar bisa semena-mena ke bawah karena apa? Jalurnya diputus, tergantung berapa level jaraknya kan. Nah, dengan konsep yang Bapak bangun di sini tuh kayak semua batasan ini hilang. Jadi nggak ada satupun posisi yang merasa lebih berkuasa dari posisi lain, kecuali ranahnya apa, tujuannya jelas. Iya, kan asalnya konstruktif dan membangun. Iya, kan? Betul. Nah, misalnya si Murni ini, dia kasih sama aku sesuatu cerita, kan aku tahu, oh berarti karaktermu begini. Berarti karaktermu begini dong. Ya, kan kita aku memilah. Ya kan? Kan kita jauh, kita di kebun dan nggak ada orang dari sana. Tapi bisa aku tahu masalah-masalah di sana. Seperti masalah gaji kemarin. Kan Bapak coba dari aku. Kampus masuk dari aku. Itu perbaikan, itu aku dapat dari sana. Itu kita sama manajer kita no problem gitu, nggak masalah. Langsung dan menghina. Makanya sudah lihat SKPSM itu ancamannya tembusan sampai ke presiden atau ke DPR, yang ada macam beliau kan gitu. Nah, asal apapun bisa masuk sama aku. Ketika aku memilah, akan ku pelajari yang soalnya konstruktif dan membangun. Bagi yang masuk hal itu berarti aku menilai, berarti lu orang yang begini ya, suka buru-buru orang lo. Ini nggak cocok dipakai, ini enggak. Iya. Nah, sebenarnya aku sebenarnya kan aku bikin diriku capek sebenarnya. Tapi itu kebersamaan. Sebenarnya aku sebenarnya kan aku bikin diriku capek sebenarnya. Tapi itu kebersamaan. Karena sistem kita juga belum terbangun rapi. Kalau terbangun rapi sistem kita, ya udah bisa berjalan dia semua. Ada begini, berjalan sistem kita. Ada pepatah-pepatah mengatakan, kalau di Indonesia kan sakit orang meminta tidak diberi, tapi jauh lebih sakit orang memberi tidak diterima. Betul nggak? Ya, sakit orang meminta tidak dikasih, tapi jauh lebih sakit orang memberi tapi tidak diterima. Mama, kita punya yang baru. Tadi Pak Freddy sang Pak Ustadz mau ke bawah ke ulang tahun Mama, tetapi karena ibu Pak Ustadz juga sedang tidak baik-baik saja, akhirnya aku meminta teman-teman tim kampus untuk bersilaturahmi ke rumah Pak Ustadz. Mata tentu doa ibunya Pak Ustadz juga nyampe sama kita. Betul ya? Setuju saya. Betul ya? Inilah yang gak gampang orang dapat. Kenapa? Karena nggak semua orang tahu cara menghormati. Ini pada hormati yang bersih, Pak. Bebas. Ini nggak gampang orang dapat. Sementara aku juga bukan nggak pintar, tapi inilah kuasa Allah. Ya kan? Melalui apa?
hati yang tulus, Pak. Hati yang bersih. Allah bekerja dari apa? Dari alam semesta. Iya, itu frekuensi, Pak. Frekuensi. Iya, jadi kadang-kadang kita nggak ketemu frekuensi kita karena ada satu dinding ya yang nutupin. Ketika ada doa itu, Pak, maka dinding itu terbuka. Yakin nggak yakin? Saya yakin untuk hal itu, Pak. Menurut aku, orang itu bisa nyambung kalau satu frekuensi dan satu titik koordinat. Nah, kita perlu seperti resolusi kita, resolusi Rapenas, ya, basa-basi dulu, ya, untuk membuka komunikasi. Dari komunikasi tergambarkanlah apa solusinya, ya, maju apa maju atau tidak itu dulu, ya kan? Eksekusi, Pak. Kalau maju eksekusi, eksekusi ya tentu dievaluasi lagi lah anehnya. Nah, aku berupaya dengan segala kemampuanku, kelebihan dan kekuranganku untuk membuat konten-konten kita, biar kita apa yang ada sama aku, apa yang ada sama kita bisa hal-hal baik bisa kita kirimkan ke konten grup, segera bisa ke grup melalui konten ini. Benar, Ya kan, biar kita satu frekuensi, satu titik koordinat. Betul. Nah, tapi kalau tadi pembahasan kita satu frekuensi, kedua ibu, tentu ini bisa buka satu frekuensi, nah gitu. Nah, kalau kita sudah sesuai sama resolusi daripada Rapenas, komunikasi sampai dari Hanif, ya, baru kemarin kita waktu terremen masih sehati, sepikir, satu tujuan. Mulai sekarang kita di ini kan sehati, sepikir dan sepemahaman baru kita nyampe ke tujuan. Nah, kalau yang ini kita kelola, yakin kita bisa hidup damai sejahtera, tapi bukan kaya, cukup. Makanya sedikit disyukuri akan dicukupkan oleh Allah dan nikmat rasanya. Pandangan itu.